Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Anggota kelompok kami yang pertama ada Arya Dwi Prasetyo, Haidar Al-Ghifari, Jafiro Ahmad Farizi, Jonathan Regan, Nova Virus, dan Antonius Rigaldin. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam dunia penerbangan, yang kedua dalam bidang ekonomi, yang ketiga quick count. Dan sila selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara Aryo. Saya ada di Prasetyo ingin membacakan di bidang penerbangan. Dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Laju ini kita samakan dengan V. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi. Navigasi ini kita menggunakan perhitungan kalkulus otomatis, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Selanjutnya, slide berikutnya, yaitu di bidang ekonomi. Salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan nilai minimum. Hal tersebut dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Nilai balik maksimum suatu fungsi pada domain F dapat berupa nilai maksimum mutlak atau nilai maksimum relatif. Begitupun dengan nilai minimum, dapat berupa nilai minimum mutlak dan nilai minimum relatif. Quick count kegunaan penurunan terdapat juga pada quick count. Dalam perhitungan tersebut terdapat juga perhitungan yang baik sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal. Next slide. Game maker perlu kita ketahui bahwa game-game yang sering kita mainkan itu membutuhkan proses pembuatan yang cukup lama, kejelian yang tinggi, kreativitas yang oke, dan penerapan ilmu matematika. Persamaan garis. Salah satu aplikasi pembuat game yang terkenal adalah Game Maker. Patut kita ketahui persamaan garis di sini dibutuhkan untuk penempatan letak karakter, penempatan objek-objek tertentu yang berada di game tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Nova. Militer dalam bidang sering digunakan untuk mengukur waktu serta titik lokasi untuk roket, misil, peluru untuk hancur pada objek yang bergerak maupun yang diam. Khusus di bidang ini, persamaan garis tidak hanya bertumpu pada 2 titik atau 2 garis saja, karena bisa melibatkan 3-4 bahkan lebih garis atau titik. Ini dikarenakan pada 2 dimensi terbatas ruangnya. Contohnya, jika misi ingin diluncurkan dan ingin mengenai objek bergerak, maka akan diperhitungkan jarak serta waktu kedua objek, misil serta target. Bersinggungan hal ini dikarenakan untuk efisiensi alutsista karena harga diri misi mahal, tidak keluar jalur serta efektif. Next slide. Dilansir dari differential equation oleh Fasista dan Sama, persamaan turunan merupakan persamaan yang berisi variabel dependent dan independent serta turunan yang berbeda dari variabel dependent. Menurut differential equation oleh Hari Kisan, solusi dari persamaan turunan adalah hubungan fungsional antara variabel yang terlibat yang memenuhi persamaan tersebut. Salah satu aplikasi dari konsep turunan adalah menentukan kecepatan dan percepatan pada suatu fungsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Antonius. Pada dasarnya, konsep turunan dalam kecepatan dan percepatan suatu fungsi berkaitan dengan konsep turunan pada fungsi naik atau turun, nilai optimum, maksimum atau minimum, serta titik belok pada suatu fungsi. Umumnya, kecepatan merupakan jarak perselang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Secara matematis, kecepatan dengan konsep turunan dapat ditulis sebagai berikut. Ini ya. Vt, kecepatan, merupakan turunan dari S, jarak dan waktu. Jadi, perubahan jarak terhadap perubahan waktu. Sederhananya, hubungan kecepatan dan jarak dengan konsep turunan adalah sebagai berikut. Di bawah sini kita lihat, V sama dengan turunan pertama dari S. Sama-sama terhadap T ya. Nah,
Jadi kalau V ini turunan pertama dari S dan V itu kecepatan, jadi apa hubungannya dengan percepatan? Nah, percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan per selang waktu tempuh suatu objek yang bergerak. Namun, pada konsep turunan, percepatan dapat ditentukan dari turunan kedua, fungsi jarak tempuh lintasan, maupun dari turunan pertama, fungsi kecepatan. Secara matematis, percepatan dengan konsep turunan dapat ditulis sebagai berikut. Ini harusnya A ya. Jadi, A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, di bawah sini bisa kita lihat lebih sederhananya. Sederhananya hubungan percepatan dengan kecepatan dan jarak dengan konsep turunan adalah sebagai berikut. Jadi, A itu percepatan, dan A itu sama dengan turunan pertama dari V, dan sama dengan turunan kedua dari S. Kenapa demikian? Karena V sendiri merupakan turunan pertama dari S, dan A adalah turunan pertama dari V. Jadi, A adalah turunan kedua dari S. Kita masuk ke contohnya. Misalkan kita mempunyai sebuah peluru yang menempuh jarak sejauh persamaan berikut. T kuadrat plus 4T min 2 meter. Misal kita waktunya itu 2 detik. Kita mau mencari berapa kecepatan peluru tersebut dan percepatannya. Untuk kecepatannya, karena rumus kecepatan itu sama dengan turunan pertama dari jarak atau S, jadi Vt sama dengan turunan pertama dari T pangkat 2 sama dengan 2T, turunan dari plus 4T sama dengan plus 4, dan min 2 sama dengan 0. Jadi V atau kecepatannya yaitu 2 dikali 2 tambah 4 sama dengan 8 meter per second. Untuk percepatan itu merupakan turunan pertama dari kecepatan atau V. Turunan dari 2T plus 4 sama dengan 2. Jadi kalau kita masukin 2, tetap hasilnya akan 2 meter per second kuadrat. Mau itu 1, 3, 4, percepatannya akan selalu 2 meter per second kuadrat. Lanjut ke soal kedua. Misalkan kita mempunyai misil yang akan menempuh jarak sejauh persamaan berikut. 3T kuadrat min 6T plus 8. Misalkan diketahui waktunya sama dengan 2 detik atau 2 second. Nah, kita mau mencari berapa kecepatannya dan percepatannya. Untuk kecepatannya seperti tadi, turunan pertama dari S, 3T pangkat 2 menjadi 6T. 6T diturunkan menjadi min 6 plus 8 menjadi 0. Jadi kalau kecepatannya dalam waktu 2 second, 6 dikali 2 dikurang 6 sama dengan 6 meter per second. Untuk percepatannya, percepatan itu turunan pertama dari kecepatan atau V. Jadi 6T diturunkan menjadi 6, min 6 diturunkan menjadi 0. Jadi mau berapapun waktunya, percepatannya akan tetap 6 meter per second kuadrat.